Dear Nikita Mirzani, hai wanitaku, jangan lemah. Kak Nikita Mirzani, kakak gak sendiri. Kami selalu mendoakan kakak. Kita perlu ngomongin soal ketimpangan suara di ruang sidang. Di persidangan Nikita Mirzani, saksi bernama Doktif lagi jelasin soal percakapan penting yang bisa jadi kunci pembelaan. Tapi di tengah penjelasan, jaksa memotong-motong omongannya. Parahnya lagi, ini bukan pertama kali. Dan tiap saksi mulai mengarah ke keterangan yang menguntungkan Nikita, langsung disela, langsung dijeda. Wajar dong kalau Nikita emosi. Dia sampai berdiri dan teriak, "Jangan dipotong, biarin saksi bicara," katanya. Tapi yang disorot malah emosinya, bukan substansi protesnya. Ini yang bikin banyak orang mikir, teman-teman. Apakah proses hukum kita emang benar-benar netral? Anehnya lagi ya, tiap nih kita minta bukti diputar, ditolak. Tiap saksi mau jelasin, disensor. Suara siapa yang ada di dalam? Ada, dan saya punya data manusia itu siapa. Dengan identitas resmi, orang yang merekam pun siap menjadi saksi. Adalah durasi di mana kita sudah jagai. Ini kan tahanan, tindak pidananya juga nggak jelas apa ini yang diperkuat. Kalau gini caranya, yang dikasih panggung cuma yang menguntungkan tuntutan. Bukankah sidang itu tempat buat kedua belah pihak bicara? Dan jangan lupa teman-teman, ini bukan cuma soal Nikita Mirzani, tapi ini soal siapapun yang suatu hari bisa ada di posisi dia. Kalau sistemnya aja nggak adil ya, siapa yang bisa aman? Kita butuh hukum yang transparan dan jelas, bukan penuh panggung dan sensor-sensoran. Coba deh kalian sendiri kalau lihat saksi dipotong kayak gitu, kalian percaya sidangnya objektif kah? Coba, menurut kalian gimana? Share pendapat, drop komen teman-teman. Tunggu dulu, masa rekaman dugaan suap ke jaksa dan hakim nggak boleh diputar di ruang sidang? Bukannya itu bisa jadi bahan bukti? Ini bukan soal bela Nikita Mirzani atau enggak teman-teman, tapi ini soal transparansi dan keadilan yang harusnya jadi prinsip hukum. Rekaman suara yang katanya berisi dugaan penyuapan dari pihak Reza Gladys ke aparat hukum ditolak begitu aja dengan alasan sudah disampaikan sejak awal katanya. Lah terus kita rakyat kecil harus percaya? Belum lagi sidang yang lain, saat saksi mau jelaskan konteks, jaksa malah motong-motong omongan, dan pas Nikita protes dianggap bikin ricuh katanya. Padahal yang dia minta cuma satu, biarkan saksi bicara apa adanya, biar publik tahu siapa yang sebenarnya sedang main drama. Dan yang paling bikin heran ya, saksi bahkan ngaku pernah ditawari 20 miliar. Ini bukan angka kecil teman-teman, dan justru ini yang perlu dibuka terang benderang. Tapi anehnya ya, kita tahu sendiri, bukannya kasus ini dibuka seluas-luasnya, malah terasa kayak ditutup-tutupi. Kita nggak minta pilih kasih, tapi kalau suara rakyat aja ditolak, bukti penting diabaikan, terus siapa yang bisa jamin keadilan masih hidup? Menurut kalian, kenapa rekaman itu ditolak? Dan kenapa sidang ini makin lama makin nggak masuk akal? Coba menurut kalian gimana? Share pendapat, drop komen teman-teman. DRG, kayak mana? Katanya Doktip ini memeras. Doktip ini sindikat. JPU nggak ada loh, nggak ada JPU itu, bahas soal uang. Jadi mana yang katanya pemeras itu? Bohong, hoax, fitnah. Ngeri kali kalian ya. Berita memerasnya, berita uang 20M-nya, berita uang Singapurnya. Rame. Pada kenyataannya JPU nyenggol tentang uang pun nggak ada. Nggak usah mengada-ngada kali buat berita, harus sesuai fakta. Kalau memang ada Doktip itu memeras, harusnya JPU tadi mengungkit masalah uang 20M Singapura. Ini kenapa nggak ada? Pandai kali kalian merangkai berita ya. Seolah-olah Doktip dan Dr. Oki ini terlibat pemerasan, terlibat sindikat, terlibat mafia. Nikita kalian jebak. Berharap kalian dari Nikita ada tersangka-tersangka baru. Nggak ada. Memang nggak ada bukti uang 20M itu nggak ada. Halu. Siapa di sini udah ngeliat persidangan kemarin seorang jaksa berubah menjadi konten kreator? Nah ini orangnya guys ya, seorang jaksa yang berubah menjadi konten kreator. Sister Hong. Guys salah ya guys, saya fotonya bukan itu, cuma 11-12 mukanya mau mirip. Kelakuannya juga sama, suka-suka videoin orang. Kalau kata gue sih si jaksa ini udah nemuin passion terbarunya, yaitu menjadi konten kreator. Karena terlihat banget dari mukanya pas dia videoin si Nikita Mirzani itu seneng banget sampai sumringah banget.
Tapi kata gue sih, ini orang kok video ini sampai happy banget, seneng banget. Ini orang beneran happy apa udah konslet? Takutnya kita butuh tenopi di sini. Ya kan kali-kali aja udah konslet gitu. Terus guys, kalau kita lihat dari permasalahan dari awal mula persidangan ini, memang si jaksa ini sudah terlihat memenye-menye yang benar dibilang kata Nikita Mirzani itu seperti apa. Bukannya seharusnya seorang jaksa di persidangan itu adalah seorang yang harus netral. Correct me if I'm wrong. Dan banyak sekali dari awal persidangan juga ini jaksa mukanya itu memang seakan-akan mencemoohi Nikita Mirzani. Pertanyaannya, apakah ini kredibilitas yang pantas untuk seorang jaksa? Kalau hukum di Indonesia seperti ini sangat-sangat memalukan buat gue sih. Dengan hal ini kita sampai akhirnya bisa menghubungkan dengan bukti yang dibawa oleh Nikita Mirzani di flash disknya. Di mana isi flash disk itu ada seseorang yang sudah mengatensi atau sudah berhubungan dengan pihak-pihak yang mungkin besar ya, seperti kepolisian atau sebagainya, dengan bintang-bintang satu yang jelas di sana sudah clear sekali kita bisa dengar kalau di sana sudah dijagain bintang-bintang satu. Ini bintang-bintang satu tuh siapa gitu. Ini kalau bintang satu aja kita nggak bisa percaya, mendingan lo bintang 7 biar nggak mules. Kalau memang ini terjadi sesuai dengan isi flash disk tersebut, sangat memalukan hukum di Indonesia. Dan katanya berita ini sudah sampai ke negara tetangga. Dan kata gue sih bagus banget ya. Mumpung lagi negara tetangga sebelah lagi sensi nih sama kita ya kan. Ya nggak apa-apa, kita liatin juga nih buhulnya kita. Biar apa? Biar malu sekalian ya kan. Nih Indonesia nih hukumnya kayak gini. Koreksi. Kak Sil ini sebagai salah seorang lawyers juga ya. Tadi aku telepon ada 2-3 orang menyatakan jaksa ini kemasukan angin. Kak Silvi sendiri sebagai seorang lawyers dan hadir pada saat persidangan hari ini tanggal 7 Agustus 2029, apa yang bisa kakak sampaikan? Ya, ini kedua kali. Hari ini kedua kali berarti saya di persidangan Nikita. Dan saya ada salaman juga dengan Nikita di balik jeruji tempat para terdakwa ditempatkan gitu ya. Ketika saya berdiri di balik jeruji besi, ada seorang jaksa memakai kerudung warna coklat itu mendorong saya. Kemudian dengan sombongnya mau masuk ke dalam. Terus saya dorong balik dong. Ya kan? Udah bagus nggak patah leher tuh. Kok patah leher? Belum tahu dia. Saya bilang Anda kurang ajar juga, nggak punya mulut kau. Aku bilang gitu. Kau juga bisa bilang kan? Kau bisa bilang kan permisi saya mau masuk. Saya nggak tahu ada orang di belakang saya kan? Saya bilang gitu. Lantas saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri di kerangkeng tersebut itu jaksa lebih dari 5, ada polisi juga 2, dan beberapa orang berpakaian sipil itu memaksa Nikita apa saya nggak paham karena dari jarak jauh nggak kedengeran. Coba kalian semua bayangkan ya, itu Nikita sendirian dikeroyok lebih dari 5 orang jaksa dan polisi. Saya katakan ini dikeroyok karena terlihat ada aura-aura marah-marah, ya kan? Ada aura-aura ketegangan di dalamnya. Coba kalian bayangkan itu di depan mata kita, di depan mata orang banyak. Bagaimana kalau nggak kita lihat? Dan itu terjadi kepada Nikita yang notabene seorang artis dan banyak duit. Bagaimana dengan rakyat kecil? Kalian bisa bayangkan nggak? Diinjek kakinya dengan meja, dipukul, disetrum, dikasih rokok, ya? Paham nggak maksud saya? Jadi kejadian-kejadian ini, ya. Dan ini saya saksikan juga sendiri terhadap klien saya. Tiba-tiba diambil dari kantornya, kemudian ditahan tanpa surat penangkapan, sampai penahanan, sampai saya begadang 5 hari 5 malam di depan polsek. Hanya untuk meminta surat resmimu mana. Akhirnya setelah 2 minggu barulah saya diberikan penangguhan penahanan. Setelah itu saya prapit, alhamdulillah menang prapitnya, jadi saya bebas dari status tersangka. Dan lawannya siapa? Lawannya adalah selebgram Aukarin saat itu yang punya duit juga, tapi saya patahkan di prapit, alhamdulillah. Kembali ke Nikita lagi nih Kak. Kembali ke Nikita lagi, apakah sikap jaksa ini dan tadi kalau aku telepon Bang apa namanya? Dear Nikita Mirzani, hai wanitaku, jangan lemah. Sebagian orang
pasti happy kak ngelihat lo sedih hari ini dengan hasil persidangan di luar ekspektasi kita. Kak Nikita Mirzani, kakak gak sendiri. Kami selalu mendoakan kakak dimanapun berada. Bukan berarti dalam permasalahan ini. Kak, hidup ini emang kuat, memang berat. Tapi kakak harus tahu, yang kakak lakukan itu hal yang terbaik buat kami masyarakat yang belum paham tentang cara memproduksi sesuatu yang dijual di e-commerce, di online, yang dimana kita menghadapi kemajuan zaman. Tapi Kak Nikita Mirzani dan Doktip semoga diberikan umur panjang. Kak, jalanin, entah gimana hasilnya. Nanti mungkin video-video kami kakak lihat bahwa perjuangan ini bukan kakak sendiri. Kami sebagai warga negara Indonesia sudah mencoba untuk menjelaskan kepada orang yang beda pendapat terhadap permasalahan ini. Kita tidak usah memaksa untuk kita bilang benar. Kakak yang sehat, hapus air matamu, kita jalanin. Ya, memang seperti inilah. Kita harus mengorbankan diri. Waktu yang cukup panjang. Karena yang kita lawan ini adalah kezoliman. Yang dimana mereka itu sebenarnya tidak mau miskin. Tidak mau jadi orang susah. Berapapun mereka bayar. Demi popularitas, demi nama dan produk-produk mereka masih tetap dikonsumsi masyarakat. Dan menambah pundi-pundi. Tapi tidak apa-apa kak. Hidup sementara. Ya. Mungkin jalan Tuhan mungkin berat untuk kali ini. Kalau menurut aku lihat susah kak. Mereka bayarannya bukan kecil itu kak. Sampai mereka mengorbankan pekerjaan mereka. Tapi kami bangga punya Nikita Mirzani di Indonesia. Kami punya Ibu Kita Kartini. Sekarang kami punya Nikita Mirzani. Bodoh amat mereka mau bilang kakak seperti apa. Yang jelas saya bangga lawan hukum Indonesia yang curang. Bukan mau masuk campur urusan negara lah kan. Tapi kamu ada tengok ke Indonesia sekarang ini tengah huru-hara gara-gara skincare. Lepas tu kan ini hari Nikita Mirzani kena sidang. Ya Allah, bising di mahkamah. Tapi kalau ditengok-tengok, rakyat Malaysia sendiri tengok apa yang terjadi sama Nikita Mirzani ini berat sebelah. Memang nampak sangat orang yang berduit itu berkuasa dan dia boleh beli undang-undang. Takut ya. Sebab sekarang kami ini pun di KK ini ada case juga macam ini. Tapi melibatkan orang meninggal. Mudah-mudahan case seperti ini tidak terjadi di Sabah. Justice for Nikita Mirzani. Untuk di Sabah, justice for Zara. Madam Nikita Mirzani dari Makcik Singapura. Sabar, sebentar lagi Madam akan bebas. Nanti mafia-mafia skincare itu akan masuk pengganti Madam. Sebentar lagi akan terbongkar siapa mafia di dalam kasus ini. Madam tetap semangat. Banyak yang sayang sama Madam. Banyak yang doain dari Singapura, Brunei, Malaysia dan Indonesia. Semua doakan Madam yang terbaik. Bebas berkumpul lagi sama pemilih tercinta. Amin ya Rabb. Madam Nikita semangat.